Setiap hari rahmat Allah turun. Setiap saat nikmat Allah terlimpahkan kepada kita. Tapi ternyata seiring dengan nikmat-nikmat yang diturunkan, diangkat pula dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bisa berkumpul bersama di tempat ini bukan karena kita orang-orang yang bersih, tapi karena Allah yang menutupi dosa dan kesalahan kita. Bagaimana salafus soleh memberikan contoh kepada kita untuk kita senantiasa tawadhu, tidak sombong dengan kebaikan yang kita lakukan, tapi bahkan kita senantiasa merasa bersalah dan takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah karena hanya Allah tempat meminta perlindungan. Dari apa kita minta perlindungan? Yang pertama, kita minta perlindungan dari diri kita sendiri, dari kejahatan diri kita. Ternyata jiwa kita ini tak henti-hentinya membisikkan keburukan kepada kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Tuh jiwa tuh benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Masih ingat kita dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, laisa syadidu bisura'ah. Orang yang disebut jawara, pemberani, kuat, tangguh, unggul, itu bukan dengan dia senantiasa mengalahkan orang lain dalam perkelahian, dalam pergelutan. La, bukan itu. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang disebut jawara itu yang bisa menguasai dirinya, bukan orang lain. Musuh terbesar kita tuh jiwa kita sendiri. Antum ada 1000 musuh, antum lemparkan bom, mungkin semuanya mati. Tapi musuh antum tetap berada dalam raga antum sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya amalan-amalan kita. Jamaah, ingat dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Menjadikan yang terang benderang jadi gelap gulita. Menjadikan cinta dan kasih sayang kebencian dan permusuhan. Dosa sebab. Ya kita berlindung sama Allah. Kita kadangkala niat berbuat baik, tapi ternyata niat baik itu nggak kesampaian karena kita salah langkah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan. Allahu Akbar. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita sampai ajal datang menjemput kita. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah disesatkan, ditetapkan sesat, wallahi antum datangkan 1000 kiai untuk berbisik kebaikan kepada dia, nggak akan dia beranjak dari kesesatan. Antum bisa lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam datang kepada Fir'aun. Bertahun-tahun Fir'aun minta mukjizat, diturunkan mukjizat. Dia melihat tukang-tukang sihirnya kalah dan masuk Islam, tapi hatinya pun tidak tergerak untuk menerima kebenaran. Itu Allah. Maka hiduplah selalu bersama Allah Jalla Jalaluhu.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat, salam, berkah dan nikmat kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk merefresh keimanan kita. Wallahi iman itu kadangkala jadi usang. Kadangkala kita jadi jauh dari ketaatan. Di bulan diangkatnya amal nih, di bulan Sya'ban, yang seharusnya kita berlomba-lomba sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan ini. Terkadang kita puasa nggak bisa, baca Quran nggak bisa, sholat duha nggak bisa. Ada banyak penghalang kita dari ketaatan. Ada apa sebenarnya? Mungkin iman kita sudah rapuh. Kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman tuh bisa usang di dalam tubuh kalian sebagaimana usangnya pakaian. Fasalullah an yujaddida imanakum. Kalian minta sama Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka itu yang harus kita pinta. Tatkala kita terhalang di bulan Sya'ban ini dari melaksanakan ketaatan, mungkin dosa yang menghalangi kita. Mungkin memang semangat kita yang kurang. Mungkin teman-teman yang mempengaruhi kita. Mungkin minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Allah sudah memastikan hal itu. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku kabulkan pasti. Maka persiapan nih untuk masuk bulan Ramadan, jamaah. Malam ini malam 9. Iya, Allahu Akbar. Sebagian di antara kita belum selesai juz pertama dari Al-Baqarah. Belum selesai mendawamkan wirid pagi dan petang. Kenapa sibuk? Jamaah, sibukkan diri kita dengan ketaatan, kita akan jauh dari kesibukan yang melalaikan kita. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi malam ini, masih bisa ngaji. Barakallahu fikum, kita udah masuk ke bab iyadatul marid atau iyadatul marda yang berkaitan dengan membesuk orang yang sakit. Mungkin itu menjadi salah satu amalan kita di bulan Sya'ban yang perlu kita perbanyak. Barakallahu fikum. Kita masuk ke hadis nomor 518. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bi syarri wa riwayatihi wa insanihi. Qala Imam Abu Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Islam Bukhari rahimahullah bin al-Mughirah. Abu Ayyad bin Qanqan. Qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Ibn Yazid qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Ibn Sa'id Suwari. Nabi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qulul nabi qad janais tudabbiruhum al-akhirah qala Nabi Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Awan an Umar bin Abi Salamah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhuluhum haqqu 'ala kulli muslim yadatul qari wa syurul janazah wa tasmitu 'ajzi ta'ala Allah 'azza wa jalla. Barakallahu fiik. Baik, ini adalah hadis keempat dan kelima
berkaitan dengan bab membesuk orang yang sakit. Kita udah membaca keutamaan membesuk orang yang sakit. Di antaranya berkaitan kelak Allah akan menanyakan kepada kita pada hari kiamat. Kita akan diberhentikan di padang mahsyar. Kita akan ditanyai sama Allah Jalla Jalaluh semua, yang besar, yang kecil, yang menurut kita remeh. Di antara yang Allah tanyakan kepada hambanya, Allah mengatakan di hadis sebelumnya, di mana Allah berkata kepada orang ini, "Maridtu falam ta'udni." Aku sakit, tapi kamu tidak membesukku. Jamaah, sampai begitu besarnya pahala membesuk orang yang sakit, sehingga Allah berkata kepada kita, kita kalau tahu keluarga kita, teman kita sakit, kemudian kita tidak mengunjunginya, dan kita punya waktu untuk mengunjungi, Allah akan tanya kepada kita kelak, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni." Aku sakit, kamu tidak membesukku di dunia. Apa kata hamba ini? Mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Gimana aku membesukmu sedangkan engkau rabbul alamin? Ama alimta anna abdi fulanan marid. Apa kamu enggak tahu? Kamu tahu hambaku fulan sakit. Kamu tahu itu, dan kamu tidak membesuknya. Falau kunta udtahu lawajadta dzalika indi. Kalau engkau membesuk dia, dapat pahalanya di sini nih. Subhanallah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membocorkan kepada kita tentang banyak pertanyaan-pertanyaan di padang mahsyar supaya kita siap-siap menghadapinya. Kita diperintahkan mengunjungi orang yang sakit. Imam Bukhari menyebutkan di hadis selanjutnya, haddatsana Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abban bin Yazid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Qatadah bin Da'amah Sadusi, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abu Isa Al-Aswari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Udul marid." Besuklah orang yang sakit. Besuklah orang yang sakit. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini kita akan senantiasa mengenang keindahan Islam ini. Sampaikan kepada orang-orang bahwa agama kita ini indah. Kita diperintahkan untuk mengunjungi orang yang sakit, bukan membiarkan orang yang sakit. Di banyak tempat orang yang sakit malah dijadikan proyek, diperas akan hartanya. Kita diperintahkan untuk membesuk. Ketika kita membesuk, diusahakan kita membawa sesuatu, atau paling tidak antum membawa doa buat dia untuk meringankan kondisi dia. Besuk yang sakit. Ingat, ketika antum punya waktu luang, gunakan. Khususnya yang mahasiswa, kesempatan besar antum di sini. Karena yang sakit tidak jauh. Ada mungkin di dalam kamar. Ketika antum lihat fulan nggak masuk, anak sering tanya di kelas, "Fulan, fulan?" Kata dia, "Marid Ustaz." Berarti ada kesempatan antum untuk membesuknya. Kadangkala ada yang maridon, sakit-sakitan. Ketika dibesuk, afwan, ana dengar kata antum sakit. Iyalah, sakit hati. Itu dia, sadar bong. Kunjungin mereka. Ada yang sakit hati, yang memang harus dibesuk. Teman-teman antum yang masuk kelas tuh, yang bolos tuh, antum besuk dia. Bawa pisang, bawa apa? Assalamualaikum, afwan, katanya antum sakit. Katanya. Enggak, anak enggak sakit. Ya, antum sakit hati. Hatinya sakit.
Tatkala orang tua memberikan amanah kepada anaknya untuk belajar di STDI. Orang tua kerja capek ngumpulin duit, dia bayar antum sekolah di sini, antum tiduran di kamar. Antum nggak masuk ke kelas. Abah antum di rumah berdoa, ya Allah, hambaku sekarang berada di kelas di STDI, belajar, padahal fulan tiduran main game. Allahu Akbar. Hati-hati jemaah. Udul marid, kita kunjungin orang-orang yang sakit. Wattabi'ul janaiz, kalian ikut membawa jenazah, antarkan ke kuburan. Usahakan kita memiliki waktu untuk mengantarkan jenazah. Tudzakirukum bil akhirah. Ingat nih, ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Mengantarkan jenazah mengingatkan kepada akhirat. Selain antum akan mendapatkan pahala yang sudah disediakan oleh Rabbul Alamin, qirat buat orang yang sholat jenazah akan mendapatkan qirat. Yang sholat jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan, qiratan. Ngantarkan jenazah mengingatkan kepada kematian, kepada akhirat. Tapi sayangnya, anak kadangkala kalau ikut nguburkan jenazah mendapatkan pemandangan yang menyakitkan hati. Orang di kuburan malah bergurau, ketawa-ketawa. Kadangkala ada satu yang mendorong temennya, dicolek, gimana kalau antum yang mati? Oh, ketawa dia. Antum dulu yang bakal mati. Subhanallah jemaah. Di sini keheningan di kuburan yang mengingatkan kita bahwa semua akan pergi berlalu dan kita pun akan menyambut atau akan menyusul mereka. Itu jadi hilang jemaah. Maka di sini kita lihat udul marid, besok orang yang sakit. Kalau dia mati, antarkan ke kuburan. Dan ada adab jamaah yang harus diperhatikan ketika orang mengunjungi orang yang sakit. Hibur dia. Jangan sampai antum mengunjungi orang yang sakit malah nakut-nakutin. Fulan umpamanya, gulanya naik. Anak punya amit khol, tadi diceritakan gulanya naik 430. Gimana kalau ada orang mengunjungi, antum berapa gulanya? 430. Ya Allah, fulan itu 400 mati loh. Antum tahu? Allahu Akbar. Ini seharusnya dihibur malah ditakut-takutin. Maka berusaha kita untuk membesuk yang sakit. Ini perintah Nabi SAW. Dan kalau dia mati, kita antarkan ke kuburan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis. Haddatsana Malik ibn Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Uwanah dari Umar ibn Abi Salamah dari ayahnya Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ada 3 hal yang semuanya itu hak wajib atas setiap muslim. Iyadatul marid. Iyadatul marid. Membesuk orang yang sakit. Itu hak saudara kita. Kita akan ditanya kalau nggak ngasih hak saudara kita. Wa indallah tajtami'ul khusum. Nanti akan ketemu antum dengan orang-orang yang mungkin antum bertikai sama dia. Antum diperintahkan untuk mengunjungi orang yang sakit. Wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah, pemakaman jenazah. Wa tashmitul atis idza hamidallah azza wajalla, dan mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji Allah jalla jalaluhu. Ada orang bersin, alhamdulillah, qul yarhamukumullah. Itu hak dia jemaah. Antum makan dia, kenapa antum nggak kasih? Sebagaimana Allah sudah tanyakan sama hambanya, kenapa antum nggak ngasih makan fulan? Kenapa antum nggak ngunjungin fulan? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Dan terkadang jemaah, sekali lagi ada penyakit di hati kita, sehingga membuat hidup ini jadi suram dan gelap. Maka usahakan perintah-perintah Nabi ini
untuk menjaga hubungan di antara kita, untuk menjadikan masyarakat, istilahnya masyarakat madani, yang saling menghargai, yang saling menghormatin, mulai dari diri kita, mulai kita di kampus ini, mulai kita di kampung kita, untuk menghidupkan hal itu. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بالخير وقال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bab tentang doa orang yang mengunjungi orang yang sakit agar disembuhkan. Ini adab sekarang. Antum kalau duduk di tempatnya orang sakit ngapain? Pegang HP. Orang yang sakit antum pegang HP. Berbicara dengan sahibnya, malah yang sakit tidak diajak berbicara. Kita lihat nih Nabi SAW bagaimana ketika mengunjungi sahabatnya. Cerita Rasulullah SAW mengunjungi sahabatnya yang sakit banyak. Ini salah satunya. Bagaimana beliau SAW mengunjungi Ummu Sa'ib yang gemetaran. Beliau datang mengunjunginya, membesuk. Sekarang kita lihat Nabi membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis dikatakan oleh Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahhab, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ayyub dari Amr ibn Sa'id dari Humaid ibn Abdurrahman, dia berkata telah memberitakan kepadaku 3 dari anaknya Sa'ad, yakni Sa'ad ibn Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, ahadul mubasysyirina bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kulluhum yuhadditsu an abi, ini anak cerita tentang bapaknya. Sebagai bapak, tolong duduk sama anaknya. Berikan pengalaman-pengalaman indah kepada anaknya. Ceritakan kebaikan-kebaikan buat anaknya. Tutup kemaksiatan yang pernah dia lakukan, jangan pernah dipocorkan kepada anaknya. Cerita yang baik-baik buat anak, agar mereka tumbuh menjadi baik. Cerita anaknya saat ini, dia meriwayatkan dari ayahnya, dari Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah. Nabi alaihi salatu wasallam datang membesuk Sa'ad di Mekah nih. Ini mungkin pada waktu peristiwa penaklukan kota Mekah. Sakit. Dikunjungin sama Nabi alaihi salatu wasallam, fabaka, nangis Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah jemaah. Faqala ma yubki. Nabi bertanya kepada Sa'ad, apa yang membuatmu meneteskan air mata? Apa yang membuatmu menangis? Seorang lelaki ini Masya Allah jarang menangis. Berbeda dengan wanita yang menjadikan air mata adalah air yang menghidupkan kehidupan kembali di dalam dirinya. Ini laki jangan nangis Sa'ad. Ditanya sama Nabi SAW, ma yubki, kenapa engkau menangis Sa'ad? Qala khashid an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'ad. Aku takut mati di tempat yang aku telah berhijrah dari tempat itu. Makanya orang yang hijrah itu nggak boleh balik ke tempat hijrah dia. Antum harus kembali ke tempat yang memang antum sudah menjadikannya tempat hijrah antum. Tempat yang dulu tinggalkan. Saat takut mati di tempat itu.
Padahal dia muhajiri. Dia seorang muhajirin. Sebagaimana meninggalnya Sa'ad ibn Khawlah. Meninggal di Mekah. Sa'ad takut hal itu. Karena ditakutkan pahala hijrahnya berkurang ketika dia mati di tempat negeri dia, asal tempat dia hijrah dari sana. Ternyata itu yang ditakutkan sama Sa'ad. Urusan akhirat yang ditakutkan sama Sa'ad, bukan urusan dunia. Urusan pahala yang dia takut berkurang apabila dia mati di Mekah, karena dia sudah menjadi penduduk Madinah, menjadi seorang muhajirin. Apa kata Nabi SAW? Di sini Nabi mendoakan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Salasan, beliau mengulanginya 3 kali. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'd. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Allahu Akbar. Ini doa dari seorang Nabi. Allah kabulkan doanya Nabi SAW. Saat nggak mati, saat sehat dan balik ke Madinah. Pada waktu itu saat mengatakan qala li malun katsir. Nabi, hartaku banyak. Orang kaya Sa'ad. Jadi kaya itu nggak tercela jemaah. Antum jangan berpikir kalau antum kaya, ya Allah nanti dicela orang. Lihat rumahnya bagus, fulusnya banyak. Gimana fulan ini cinta dunia? Lah, cinta dunia di sini nih. Bisa jadi orang ini menyapu jalanan, wah hatinya penuh dengan ambisi dunia. Hanya dia tidak meraihnya. Dan bisa jadi orang itu kaya raya, tapi dunia hanya ada di tangannya, tidak ada di hatinya. Ini saat kaya. Nabi tidak mencela kekayaan Sa'ad. Bahkan ketika Sa'ad menceritakan li malun katsir, aku punya harta yang banyak dan tidak mewarisiku kecuali 1 putriku. 1 putrinya. Afa usi bimali kullah au kullihi? Apa aku mewasiatkan dengan semua hartaku? Semuanya aku wasiatkan udah. Nggak ada yang buat anakku. Mungkin anaknya udah dikasih sesuatu sama Sa'ad, jadi nggak perlu dapat warisan. Dia mau diwasiatkan semua anak hartanya. Qala la, kata Nabi SAW, la. Fabi thulutsain, gimana kalau 2/3-nya wahai Nabi SAW? Qala la, kata Nabi tidak. Qala fanis, gimana kalau setengahnya? Qala la, enggak boleh. Qala fathuluts, gimana kalau 1/3-nya? Baru ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir, cukup 1/3 dan 1/3 itu banyak. Ini udah kita bahas nih. Bagaimana seorang kalau bisa, perkataan Ibnu Abbas, turun dari 1/3 ke 1/4. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih memandang 1/3 banyak. Coba turunin jadi 1/4. Lalu Nabi memberikan sebuah prinsip dalam kehidupan. Nih, para orang tua, para suami, ingat dengan hadis ini. Inna sadaqataka min malika sadaqah. Sedekah yang kau keluarkan dari hartamu itu akan bernilai sedekah. Wa nafaqatuka ala iyalika sedekah. Nih ingat, yang kita berikan kepada istri kita sedekah. Antum kasih anak antum kasih keluarga antum, kasih istri antum, membelikan sesuatu buat istrinya, berbagi harta kepada istrinya. Apa kata Nabi SAW? Tuh dapat pahala sedekah. Jangan pelit. Ada orang yang Masya Allah sedekah ke sana ke sini, sama istrinya pelit banget. La tuki fayukillah alaih. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Asma, jangan pelit engkau, jangan perhitungan. Nanti Allah perhitungan semua. Itu pesan Nabi kepada Asma. Kita pun kepada istri kita jangan. Subhanallah jamaah.
Para suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya itu bernilai sedekah, dan berapa kita berikan kepada istri kita? Sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan kita? Jamaah, udah kita pernah bahas bahwa seorang suami memberi kepada istrinya bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan takut antum, Allah Ustaz, banyak anak kasih ke hari mana Ustaz? Antum dapat pahala sedekah. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Ini udah dikasih aturan. Makanya Nabi jelaskan kepada Sa'ad, yang kau berikan kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada istrimu, dapat pahala sedekah. Hendaklah orang yang memiliki keluasan, kata Allah, memberikan kepada istrinya sesuai dengan keluasan. Sesuai dengan keluasan. Min sa'atih. Dia punya gaji 10 juta. Berapa kasih istrinya? Ya cukuplah 200.000 Ustaz. Nggak boleh banyak-banyak istri Ustaz. Boros nanti. Subhanallah jemaah. Sesuai. Antum punya gaji 2 juta. Ya ngomong sama istrinya. Anak punya gaji 2 juta cukupkan. Cuma itu. Waman qudira alaihi rizqu, yang memang disempitkan rezekinya, ya udah sesuai dengan kesempitan itu. Dan para wanita nih, buat akhwat yang dibalik tabir, nggak boleh menuntut istrinya di atas kemampuan suami. Menuntut istrinya, menuntut suaminya, nggak boleh. Udah dijelasin sama Allah. Suaminya hanya punya penghasilan segitu, jangan minta banyak. Tapi sebaliknya, seorang suami nggak boleh pelit sama istrinya, sesuai dengan kemampuan dia. Kadang-kala seorang perempuan mengatakan, bang kita ini nggak cukup 2 juta, nggak cukup 2 juta. Sampaikan kepada istrinya, Afandi, hanya itu yang aku miliki. Kalau kiranya tidak cukup, kita puasa Daud. Nah, kalau memang nggak cukup, artinya istri harus menerima. Tapi suami kalau rezekinya banyak, jangan pelit. Ketika banyak fulusnya, kasih lebih sama istri. Alhamdulillah kita orang punya rezeki banyak sekarang. Berapa bang? Gak perlu tahu lah. Kasih istri. Kalau dia memang tidak perlu tahu dengan jumlah nominalnya, tapi dia bisa merasakan nominal dari rezeki suami. Bagaimana kalau suaminya pelit? Boleh istri ngambil? Boleh ngambil. Ibu-ibu yang dibalik tabir, tapi ingat, kapan boleh ngambil? Ketika memang suaminya tidak memberikan kebutuhan dia. Ambil. Buat susu anaknya nggak cukup. Sang ayah buat beli umpamanya buat uang saku anaknya, padahal mampu untuk ngasih lebih tapi nggak dikasih anaknya, maka itu boleh. Ingat, yang engkau berikan kepada keluargamu itu sedekah. Dan lihat nih, wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sedekah. Dan apa yang dimakan oleh istrimu dari makananmu. Suami pulang beli sesuatu, bawa pulang kasihkan istrinya. Istrinya makan nih. Antum beli pisang goreng, antum beli tahu apa? Tahu betis, bawa. Lalu istrinya makan. Antum berapa yang dimakan istri, sebesar itu pula sedekah antum. Makanya antum bawa makanan yang banyak. Fadhol istriku makan. Aku suka melihat engkau makan. Tapi jangan banyak-banyak lah. Nanti akhirnya bisa melebar. Nah, tapi yang jelas dapat pahala sedekah. Wa innaka an tad'a ahlaka bi khairin aw qala bi 'aishin khairum min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas. Wa qala bi yadihi. Engkau meninggalkan istrimu, anak-anakmu, keluargamu dalam kondisi bi khair. Ada harta buat mereka. Jadi orang ini mati meninggalkan kekayaan. Di sini ada isyarat orang tua harus kerja keras cari harta. Bukan untuk ambisi dunia dia, enggak. Karena hadis Nabi SAW, beliau mengatakan lebih baik meninggalkan keluarga dalam kondisi ada duit daripada mati miskin.
Nggak ada yang ditinggalkan buat keluarganya. Ini anjuran di sini untuk kerja keras cari harta. Tapi sekali lagi bukan ambisi dunia. Tapi karena kita tidak ingin anak-anak nanti minta-minta sama orang. Yatakaffafuna nas, dikasih tangan seperti ini, minta juga kayak gini. Jangan sampai. Maka dianjurkan bagi setiap ayah untuk tidak malas bekerja. Ada ayah yang merasa, aduh Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita orang cukup. Buka toko pagi jam 9 tutup, alhamdulillah sudah cukup. Tapi mungkin antum cukup. Apakah cukup buat anak-anak antum? Anak-anak anak serahkan sama Allah Jalla Jalla. Antum yang disuruh kerja. Cari rizki sambil berdoa, warzuqna, warzuqna, minta sama Allah. Berikan rezeki kepada kami ya Allah. Wa anta khairur raziqin. Engkau sebaik-baiknya memberikan rezeki. Nabi minta rezeki. Nabi bekerja. Nabi berusaha sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat jadi kaya raya. Dan itu tidak bertentangan dengan zuhud dalam dunia ini. Apa artinya zuhud? Apa artinya zuhud jemaah? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Supaya kita paham, zuhud itu biasanya identik dengan compang-camping. Zuhud itu identik dengan sandal yang udah rusak. Zuhud itu identik dengan makan yang udah bau atau apa. La, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Coba antum lihat. Apakah kekayaan bermanfaat di akhirat? Bermanfaat, Ustaz. Yang pertama, anak jadikan anak-anak anak tidak minta-minta. Alhamdulillah dengan harta anak-anak bisa bangun masjid. Ketika anak nggak mau kerja lah, cukup lah sampai jam 9. Padahal kalau dia kerja umpamanya sampai jam 10, mungkin dia bisa dapat tambahan rezeki untuk bangun masjid. Tapi ketika antum bekerja berambisi hanya untuk dunia, maka itu tidak bermanfaat buat akhirat antum. Antum harus tinggalkan. Yang nggak bermanfaat itu ambisi untuk dunia, lupa sama akhirat. Maka dalam hadis ini ada anjuran orang tua untuk kerja keras. Sambil belajar, sambil ngaji, sambil ngaji. Itu perintah Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kurang berapa menit jemaah? Fadhal.
Allahumma rabbahan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz, apakah benar saf salat di bagian kanan lebih afdal dari saf bagian kiri imam? Nah, kita tahu dari mana? Dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya Allah bersalat kepada yang berada ala mayamini saf, yang ada di saf kanan. Artinya kita memulai dari kanan, dari tengah tentunya. Mulainya bukan dari pojok jemaah, karena saf kanan paling bagus. Akhirnya saf mulai dari, enggak, antum mulai dari belakang imam pas, kemudian ke kanan sambil ke kiri, nggak ada masalah. Apakah benar menuntut ilmu membutuhkan waktu yang lama? Berikan kami nasihat Ustaz untuk tetap sabar dalam menuntut ilmu, dan semoga kami ikhlas semata-mata karena Allah. Wallahi jamaah, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sepanjang itu kita menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi nabi. Apakah berhenti menuntut ilmu? Enggak. Beliau diperintahkan untuk belajar kepada Khadir alaihissalam. Belajar. Padahal beliau sudah diangkat menjadi nabi. Padahal beliau lebih utama daripada Khadir, lebih afdal daripada Khadir. Maka kalau dikatakan lama, tapi kalau antum sabar, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kayak jadam tuh yang sudah kita sampaikan. Antum sabar, pahit iya, tapi akibatnya manis seperti madu. Maka antum bersabar. Kenapa kok nuntut ilmu butuh kesabaran? Karena ternyata orang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Untuk antum menjadi rembulan itu, Allahu Akbar, antum tunggu tanggal pertama, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mulai itu kelihatan bulannya. 12, 13, 14, 15 full. Tapi proses itu dimulai dari 1, 2, 3, 4. Begitu pula menuntut ilmu. Antum lewatin proses itu, kelak antum akan menjadi rembulan insyaallah dan menerangi umat. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum mengunjungi saudari, teman perempuan, saudari atau teman perempuan kita yang sakit di rumahnya? Misalnya teman yang sakit ini dia tidak mempunyai saudara laki-laki, yang mungkin hanya ada bapaknya, dan kita pun tidak kenal dengan bapaknya tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa batasan-batasan yang harus dijaga? Masya Allah jemaah. Jemaah mengunjungi yang sakit walaupun bukan mahram boleh.
Tapi dengan batasan-batasan, tidak boleh berkholwat antum di sana. Jadi kalau masuk ke sana paling tidak ada orang lain yang di sana. Dan kondisinya harus menutup aurat. Sehingga antum tidak melihat aurat dia. Boleh ngunjungin teman yang sakit perempuan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengunjungi Bilal bin Rabah. Nabi alaihissalatu wasallam mengunjungi sahabat perempuan, tapi dengan batasan-batasan antara lelaki dengan wanita yang sudah maklum ya buat kita semuanya. Kita lakukan itu, kita datang mendoakan dia. Cuma terkadang anak-anak ini nih, kalau ikhwan yang sakit nggak dikunjungin. Tapi kalau akhwat yang sakit, ya Allah fulana sakit, bismillah kita kunjungin. Antum ada maksud tersendiri, hati-hati. Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Afwan mau bertanya, apa hukumnya membuat cerita fiksi dalam penulisan buku yang mengandung nilai-nilai Islam? Jika tidak boleh, lalu bagaimana dengan video-video pendek yang ada di TV-TV sunnah, yang mana di dalamnya terkadang anak teman sandiwara dalam sebuah kisah? Tapi berkaitan dengan kisah fiksi, ana membaca fatwa para ulama. Ternyata mereka berbeda pendapat. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Yang membolehkan berdalih asalkan di awal kita sudah sampaikan bahwa cerita ini fiksi. Dan itu sebagai sebuah permisalan. Seperti cerita lewat lisan binatang. Suatu hari datang kancil. Lalu dia bertemu dengan buaya. Dia mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana buaya? Ini cerita fiksi nih. Mungkinkah kancil ngobrol sama buaya? Nggak mungkin. Atau ada seekor kucing berjalan lalu bertemu dengan seekor ayam. Mereka akhirnya ngobrol tentang apa yang akan dimakan malam hari. Ini fiksi. Apabila cerita itu ada nilai-nilai kebaikan yang hendak disampaikan, maka sebenarnya ulama mengatakan nggak masalah, asalkan tadi tahu yang membaca kalau ini ceritanya fiksi. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh karena itu termasuk kebohongan. Tapi ini sebenarnya bukan kebohongan, menjadi permisalan. Kita menjadikan itu sebuah permisalan, maka itu diperbolehkan. Diantaranya kalau nggak salah Syekh masyhur Hasan Salman yang membolehkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya memberitahu teman saudara bahwa kita sakit? Contoh memberitahu di grup WA, saya sakit, jaluk tolong sumbangan. Bagaimana terkait hal ini Ustaz? Syukron. Tapi jemaah, kita tahu ada larangan meminta-minta. Larangan meminta-minta itu buat orang yang memang tidak membutuhkan. Min ghairi hajah. Tapi kalau orang itu minta karena memang dia butuh, nggak ada masalah, boleh. Walaupun lebih afdal untuk tidak minta-minta. Dalam kondisi orang minta-minta dan dia sebenarnya tidak butuh, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Di wajahnya tengkorak, nggak ada dagingnya. Itu bagi yang minta-minta tanpa alasan terdesak. Allah menyuruh kita ngasih orang yang minta-minta. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta kita ini ada hak buat orang yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Artinya kita berbagi sama mereka. Jadi kalau memang benar dia itu sakit dan membutuhkan biaya, boleh dia minta. Tapi kalau sudah cukup, berhentian. Ketika antum lebih dari kebutuhan antum, di sini berbahaya, bukan? Karena ada orang yang dapat sumbangan, alhamdulillah, tambah banyak duit, kayaknya bisa alih profesi kadang-kala dia. Jadi minta-minta terus. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz. Saya mau bertanya, ketika kita mendoakan orang yang sakit, apakah kita diperbolehkan mengangkat kedua tangan dan mengeraskan suara kita sehingga orang yang sakit mendengarkannya dan mengaminkannya? Nggak ada masalah. Mengangkat tangan dalam
Sebenarnya adab berdoa itu angkat tangan. Itu adab. Tinggal ada waktu-waktu tertentu yang Nabi tidak angkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita tidak perlu angkat tangan. Ada kondisi-kondisi yang tidak disebutkan Nabi angkat tangan atau tidak di tempat itu. Maka kembali kepada hukum asal bahwa berdoa angkat tangan. Seperti Jumat. Jumat tuh Nabi nggak angkat tangan seperti ini. Nabi hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Maka kita melakukan itu. Tapi di waktu-waktu umum kita angkat tangan. Dan dengan suara keras dia mau mengaminkan nggak ada masalah. Karena Nabi SAW ketika mendoakan Sa'ad, beliau mengangkat suaranya. Sa'ad dengar. Nabi SAW mengatakan Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. 3 kali Sa'ad mendengarkannya. Barakallahu fikum. Ustaz mau tanya mengenai nafkah suami ke istri. Begini Ustaz. Insyaallah ana izin minum kalau gini jemaah. Alhamdulillah. Kalau ana memberi nafkah tidak berupa uang secara langsung. Tetapi setiap istri meminta sesuatu yang dibutuhkan, insya Allah kami penuhi. Mohon sarannya Ustadz, karena kami baru berumah tangga. Jazakallahu khairan. Kemanten baru nih jemaah. Iya, jamaah, kesian kalau istri harus minta-minta terus. Nggak nyaman. Kondisi seorang kalau minta, dia seakan-akan hina. Padahal nafkah itu kewajiban dari antum. Jadi antum ngasih nafkah kepada istri itu bukan karena antum berbuat baik sama istri, tapi karena kewajiban antum ngasih nafkah kepada istri. Istri berkhidmat kepada antum. Antum punya kewajiban memberikan nafkah. Maka kalau kondisinya memang istri minta, ya silahkan antum lihat kebutuhannya istri apa. Ketika antum punya kelebihan rezeki, berikan kepada istri tanpa istri minta. Alhamdulillah antum dapat rezeki, datang alhamdulillah istriku aku dapat rezeki, syuf, ini hadiah buat engkau. Kadang-kala istri sampai mau beli pulsa nunggu 2 hari dari suaminya. Bang, mau beli pulsa bang. Naam, bukroh. Besok insyaallah. Tunggu besok minta lagi. Kesian istri kita jemaah. Dan ketahuilah jemaah, jangan sampai antum nih pada hari kiamat yang menjadi musuh antum di sidang pada hari kiamat istri antum. Jangan sampai. Jangan sampai istri berdiri di hadapan antum, Allah menyidang dan istri mengatakan, "Ni suamiku ya Allah. Ni suamiku ya Allah. Ni suamiku ya Allah. Ni suamiku ya Allah." Jangan sampai. Karena ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ternyata pahalanya diambil sama istrinya semuanya. Karena sang suami mencela istrinya, suami memukul istrinya, suami nggak ngasih hak-hak istrinya, umpamanya. Maka hati-hati antum yang kemanten-kemanten baru, belajarlah tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami. Istri-istri Nabi pernah menuntut tambahan nafkah. Ketika itu Allah murka. Karena mereka menuntut lebih dari kemampuan Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah pelit alaihi salatu wassalam kepada istrinya. Yang ada beliau berikan kepada istrinya. Tapi kalau nggak ada, istri nggak boleh nuntut lebih. Dan kita lihat banyak perempuan-perempuan yang gugat cerai gara-gara masalah ekonomi. Kecuali memang suaminya bakhil. Bukan suaminya kemampuan gitu. Istri mengatakan, "Bang, aku sama kau ini udah 10 tahun gak punya rumah," kata dia. "Udah aku mau gugat cerai aja." Sebagian kadang kala kerja ke luar negeri, kerja kemana, gara-gara faktor ekonomi. Suami gak boleh malas juga. Tadi kita udah baca hadisnya. Suami itu kalau bisa meninggalkan harta yang cukup buat istri dan anak-anaknya. Itu lebih baik daripada akhirnya ada istri jadi janda, kemudian merepotkan orang sekampung. Karena kondisinya memang sangat, ya suaminya dulu malas bekerja. Maka itu bermasalah. Tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu dalam kondisi mereka tidak minta-minta kepada manusia. Barakallahu fikum. Ustaz,
apabila menjenguk orang sakit, tapi diwakili oleh salah seorang anggota keluarga, misal istri mewakili suami untuk menjenguk tetangga, apakah suami juga dapat pahalanya? Masya Allah. Gimana nih jamaah? Wallahu a'lam jamaah. Tapi kalau sang suami yang membelikan oleh-oleh, suami yang mengantarkan istrinya, dikasih nih istriku fulusnya, kasihkan, insya Allah suami dapat pahala. Kalau fulusnya istri, oleh-oleh pakai fulusnya istri, yang berangkat istri nggak diantar suami, maka siapa yang dapat pahala? Ya istri. Tapi kan ana memberikan izin Ustaz. Ya mudah-mudahan antum dapat pahala memberikan izin, bukan dapat pahala mengunjungi yang sakit. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Tapi ini pertanyaan terakhir. Ustaz, apa tanggapan antum bila ana menikahi wanita yang belum mengenal manhaj salaf, tetapi yang ana ketahui dia adalah wanita yang penurut sehingga memungkinkan untuk menggaulinya, mengenalkannya kepada sunnah. Nggak ada masalah jamaah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menikahin wanita yang agamanya baik. Kalau dia agamanya baik, cuma dia memang baru ngaji atau belum kenal, tapi tipikalnya wanita ini wanita yang penurut, wanita yang taat. Dengan catatan memang antum benar tahu dia wanita yang penurut. Dan antum sudah sampaikan kepada dia. Yang ditakutkan ketika nanti antum sudah menikah sama dia, dianya nggak mau nurut. Karena biasanya kalau sebelum menikah itu semuanya penurut jemaah. Nanti kalau kamu jadi istriku, kamu siap berjilbab. Ya Allah bang, jantungku buat engkau bang. Kok pakai jilbab aja, jantungnya anak kasihkan. Itu sebelum nikah. Kalau udah nikah, ya Allah bang, kita beda prinsip bang. Waduh, repot kan kalau kayak gitu. Maka antum harus benar-benar melihat kondisi perempuan ini, apakah dia memang penurut. Bukan karena mau nikah dia penurut, tapi dia memiliki sifat penurut, dan dia selama ini hanya karena belum mengerti tentang sunnah, belum mengerti tentang ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baru tahu luarnya saja. Maka silahkan antum menikahin dia, dan mudah-mudahan antum bisa membawa dia, membawa keluarganya kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi pesan terakhir, jangan sampai yang menyebabkan antum menikahin dia karena wajahnya, karena bahaya. Antum akhirnya mengalahkan wajahnya daripada agamanya. Iya Ustaz, kadang-kadang seperti itu. Kalau wajah kan Ustaz nggak bisa direparasi Ustaz, itu sudah kayak gitu dari lahir. Tapi kalau agama mudah-mudahan bisa diperbaiki. Nah betul, kalau bisa diperbaiki. Kalau enggak, antum akan bosan sama istri antum. Karena kembali kecantikan itu jamaah, kalau dilihat tiap hari akan jadi biasa. Antum biasa melihat istri antum yang awalnya bunga desa, kalau sampai rumah antum jadi bunga layu dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.